atau esensi yang paling ringan dari hasad adalah kita tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita punya keinginan melawan keputusan dan takdir tersebut. Siapa yang mentakdirkan saudara Anda yang naik ke posisi tersebut? Dan bukan Anda pada hari ini. Allah. Maka ketika Anda menyerang saudara Anda tersebut, hasad sama dia, sejatinya Anda menyerang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan, ala kulli man bata li hasida. Katakanlah kepada orang yang tidak tidur semalam suntuk karena hasad kepada diriku. Karena hasad sama saya, dia nggak tidur. Atadri alaman asatal adaba. Sadarkah Anda kepada siapa Anda kurang ajar itu? Kepada siapa Anda nggak punya adab? Siapa yang Anda serang ketika Anda hasad? Asa'ta 'alallahi fi fi'lihi. Sadarlah yang Anda serang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketetapan, ketentuan dan takdirnya. Li'annaka lam tarda lima wahab. Karena Anda tidak ridho atas apa yang Allah berikan kepada diriku. Jadi wahai, kata para ulama, wahai orang yang hasad sama saya, jangan, intinya kan bukan saya dikasih sama Allah. Kalau Anda nggak terima, berarti Anda nggak terima sama yang beri. Itu yang Anda serang. Itu fatal. Makanya itulah sebabnya nggak akan bahagia karena Anda langsung nyerang Rabbul Alamin. Jadi jangan lihat, kok bisa dia sih? Kan dia double ON gitu. On gitu misalnya. Kok dia yang dapat? Itu bukan karena dia double ON, itu bukan. Yang ngasih dia tuh siapa? Ini dikotomi. Kita mikir pendek. Anda jangan marah sama dia, cuma dikasih kok. Siapa yang ngasih itu? Allah salah alamat gitu. Itu kan kayak nuduh Allah salah alamat. Allah salah ngasih. Dan kita lebih pintar dari Allah. Lebih ngerti siapa yang lebih berhak terhadap posisi itu, siapa yang lebih berhak terhadap barang itu, siapa yang lebih berhak mendapatkan A, mendapatkan B, mendapatkan C. Itu poin. Mana konsep alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah yang maha pemutus yang maha bijak? Mana surat At-Tin yang kita baca itu loh hadirin? Mana surat At-Tin? Yang Anda komplain itu Allah. Yang kita komplain kalau kita hasad adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang jadi masalah. Itu akar dari semua kesengsaraan dari orang yang hasad. Karena dia nyerang Rabbul Alamin. Makanya dalam surat An-Nisa 54, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka hasad kepada manusia atas apa yang Allah beri kepada mereka itu? Apakah mereka hasad kepada manusia atas pemberian-pemberian Allah kepada manusia itu? Allah yang kasih, kata Allah. Anda hasad. Sadar nggak Anda? Ini bukan masalah horizontal. Ini masalah vertikal. Ini masalah iman.
Ini masalah tauhid. Ini masalah ar-razzaq, rizki Allah yang Anda gugat. Kan yang udah, kenapa dia bukan saya? Kan Allah yang kasih rizki. Allah yang kasih rizki. Allah yang kasih rizki. Itu orang mau jungkir balik kayak apapun, kalau Allah nggak kasih juga nggak akan dapat, hadirin. Nggak akan dapat. Annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Itu kan konsep iman kita. Apa yang Allah takdirkan ia dapatkan gak akan meleset. Dan apa yang Allah takdirkan gak akan ia dapatkan, gak akan dia dapatkan. Tapi harusnya gue yang dapat dong, kok dia? Gak ada kaidah harusnya gue itu tuh gak ada. Fa'alul lima yurid, itu kaidahnya. Allah bebas melakukan apa yang Allah inginkan. Dan gak mungkin ngasal. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Fa'alul lima yurid, Allah bebas melakukan apa yang Allah mau. Gak ada seharusnya gue tuh gak ada. Apa kata Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia. Kami yang membagi-bagi di antara mereka itu dalam kehidupan dunia. Ada yang dapat rezeki puluhan juta bulan ini, yang dapat belasan juta. Padahal yang belasan juta lebih capek daripada yang puluhan juta di bulan ini. Tapi dikasih puluhan juta itu. Zolim? Enggak. Hidup tuh gak sesimpel yang kita pikirkan, hadirin. Oke, terkesan Anda yang lebih workaholic. Emang Anda tahu tahajudnya kayak gimana? Anda tahajud gak bulan ini? Anda doa gak? Anda duha apa enggak? Terus kalau Anda sholat, tujuan Anda untuk dunia atau untuk akhirat? Ada banyak hal. Siapa yang pantas mengklaim saya lebih berhak daripada dia? Emang kita udah belah dada dia. Dan Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang bagi-bagi. Ketemu nggak surat Az-Zukhruf 32? Ini salah satu oleh-oleh yang harus kita bawa pulang nanti. Bukan hanya dipelototin, direnungkan ini. Terus apa berikutnya? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat. Lalu kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di atas sebagian yang lain. Hadirin Allah muliakan. Diangkat. Memang sengaja. Allah angkat. Memang gak sama, sengaja. Apa tujuannya, hadirin? Ketemu ayatnya, ya tinggal dibaca aja ayatnya. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Sebelum kita lanjutkan penggalan itu, coba kita lihat surat Al-Furqan dulu ayat 20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Sabar enggak? Atasbirun, sabar enggak? Ada orang lebih dapat rezeki dari kita, lebih dapat ini dari kita, Anda ngelihat itu sabar apa enggak? Nah,
Bagi yang sabar dia tetap on track. Dia tetap istighfar, tenang, Allah yang lebih tahu tentang saya, lebih tahu yang terbaik buat saya. Nah yang gak sabar itu akhirnya ngeremehin orang, ngerdilin orang, ngejatuhin orang. Makanya liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Salah satu ininya agar menguji siapa di antara mereka yang akhirnya ngeremehin orang. Ngeremehin orang. Sukhriya, ngeremehin. Emang itu ujiannya. Dan artinya belum tentu yang Allah kasih dunia lebih banyak dari kita, itu lebih baik daripada kita. Belum tentu hadirin. Jadi ketika misalnya ada teman kita yang nggak sepintar kita, ternyata lebih banyak duitnya, salarinya lebih besar, lalu ini, itu dia dikasih lebih, bukan reward untuk dia, tapi untuk menguji dia itu nanti dengan pencapaian dunianya itu ngeremehin yang lain apa enggak. Kalau ngeremehin ya gagal juga. Jadi bisa jadi yang hasad gagal, yang dihasati gagal juga. Jadi bisa jadi yang hasad masuk neraka, yang dihasati masuk neraka juga. Tapi beda kotak. Gitu. Ini masuk neraka dari kotak hasad, yang ini masuk neraka dari kotak gak bersyukur. Gak bersyukur. Makanya Ibnu Sirin mengatakan hal menarik. Kata Ibnu Sirin, ma hasatu ahadan ala syai' min amri dunia. Aku nggak pernah hasad kepada orang gara-gara masalah dunia. Mau masalah fulus, mau masalah uang, mau masalah jabatan, posisi, popularitas, segala macam. Saya nggak pernah hasad sama orang. Li'annahu in kana min ahli jannah fa kaifa asaduhu ala dunya wa yaqiru fil jannah. Karena kalau ini orang ahli surga, ya buat apa saya hasati? Nanti dia dapat lebih banyak juga. Nggak akan berhasil. Karena dia kan dunia tuh rendah dibanding yang akan didapati. Ya, nggak ada gunanya. Wa in kana min ahli nar, kemungkinan yang kedua yang saya hasani ini arahnya ke neraka. Fa kaifa asudu ala amri dunya wa huwa yasilun nar. Buat apa saya hasati dia? Toh juga dia mau masuk neraka juga. Ngapain saya hasad? Bagaimana kedewasaan berfikirnya para ulama? Belum tentu juga tuh orang lebih baik dari kita. Belum tentu masuk surga. Kalau masuk surga nggak ada gunanya kita hasati ahli surga. Oh, dia dapat. Kalau dia ada neraka, ya tambah bodoh lagi kita. Gue hasad sama dia deh, kok dia bisa masuk neraka ya? Gue juga pengen, kan nggak mungkin begitu. Gimana sih gitu? Jadi makanya hadirin. Kata para ulama salah satu faktor kita hasad itu karena kita tidak ta'alluq billah, tidak mendekat kepada Allah, tidak ingat sama Allah dan tenggelam dalam ambisi-ambisi dunia, itu poinnya. Karena hasad itu arahnya ke dunia. Kalau ke akhirat gak ada alasan untuk berharap kenikmatan orang tuh hilang, gak ada. Jadi begitu kita hasad itu berarti virus hubud dunia ada pada diri kita. Nah, tinggal kita minum obat itu. Itu udah, itu antigennya gitu loh. Begitu hasad berarti ada hubud dunia dalam hati kita. Tinggal diagnosa berikutnya. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu semoga kita bisa menjaga diri dan kuncinya adalah zikrullah. Dan menerima takdir Allah SWT. Dan takdir Allah yang terbaik buat kita. Dan harus dekat sama Allah. Harus bergantung sama Allah. Harus banyak sujud sama Allah. Dan memahami hakikat dunia dan tidak menjadi ahli dunia. Memang bicara gampang hadirin. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi itu keterangan para ulama. Dan kita saling menasehati, saling tolong menolong, dan semoga Allah tolong kita. Dan saya rasa cukup. Masih ada waktu nggak sih buat sesi tanya jawab? Mana? Masih? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Nah,
Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, teman dekat saya secara terang-terangan dia berkata, yang pertama jangan lupa doakan Ibnu Jama'ah rahimahullah, doakan para ulama kita, karena itu syukur nikmat. La yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, itu penting. Dan itu perintah Nabi SAW, doakan. Tapi mungkin yang bertanya belum tahu. Kita bacakan, Ustadz, teman dekat saya secara terang-terangan dia berkata, saya tidak suka melihat gaji kamu masih banyak. Saya suka kalau lihat kamu habiskan uang, sehingga kamu juga meminjam uang. Apa ya? Kebetulan teman saya ini sering meminjam uang pada saya. Kemungkinan dia pikir saya banyak uang, karena setiap dia pinjam saya selalu ada membantunya. Bagaimana menyikapi teman saya ini, Ustadz? Jazakallahu khair. Saya nggak suka melihat gaji kamu masih banyak. Saya suka kalau kamu habiskan uang sehingga kamu juga meminjam. Kau unik ya teman-teman. Apa ya? Apalagi kebiasaan temannya itu sering minjem uang sama dia, sama beliau ini. Harusnya kan didoain banyak uangnya kan, biar kalau siap minjem ada. Kan harusnya logikanya begitu, tapi apa karena apa teman kita ingin merasakan apa ya, biar kamu juga meminjam uang. Jadi ada orang suka minjam uang sama kita, terus dia doain kita semoga kamu nggak punya duit sehingga bisa merasakan pahitnya meminjam uang seperti saya meminjam uang sama kamu. Gitu kira-kira ya. Saya nanya loh, Anda yang adjustment loh, saya nggak berani, saya nggak berani sama, saya tanya, mungkin begitu kali ya? Iya aja. Kata, saya ngeri bicara tentang orang kan. Semoga Allah jaga lisan kita dari, tapi arahnya tuh ke sana, arahnya mungkin lebih aman ya. Kok tega banget ya kalau arahnya ke sana ya, gitu loh. Iya nggak sih? Ada orang nggak punya uang, terus kita nggak punya makanan, kita kasih makanan. Semoga kamu nggak punya uang sehingga kamu dikasih makanan sama orang. Ya. Dan ini menunjukkan sekali lagi itu tadi apa, manusia tuh nggak ada habis-habisnya hadirin, dan harus diarahkan dengan wahyu. Kalau manusia itu diberikan kesempatan untuk berpikir sebebas-bebasnya, nggak jelas gitu hadirin. Dan ini bahaya, ucapan kayak gini tuh bahaya, kesian karena dia nggak bersyukur sama manusia kalau arahnya ke sana. Dan yang kedua, hendaknya kita juga memperhatikan dengan siapa kita bersahabat dekat. Almaru ala dini khalili, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihatlah dengan siapa Anda bersahabat. Dan kalau ada sahabat kita yang salah dalam berpikir, coba diluruskan. Dan semoga dia bisa dapat hidayah dan menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT selalu merahmati para ulama, ustadz, keluarga, tim, serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa benci yang sudah bernahun kepada orang tua? Anak benci sama orang tuanya, dan ini banyak terjadi. Terutama ibu, karena tindakan yang tidak menyenangkan saat masa kecil hingga menyebabkan trauma hingga saat ini. Jazakallahu khairan. Harus dilihat dari dua sisi hadirin. Sisi yang pertama, sisi orang tua. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu penting. Dan apa yang kita tanam, itu yang akan kita panen kemungkinan besar. Dan itu bahaya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang tua akan dihisap lebih dulu sebelum anaknya. Sebagian keterangan juga mengatakan bahwa mayoritas anak durhaka itu karena kedua orang tuanya.
karena mereka nggak mendidik, karena mereka nggak mengajarkan dan seterusnya. Jadi ini fenomena yang banyak sekali terjadi dan ini menunjukkan bagaimana bahayanya orang tua yang tidak mendidik anaknya dan dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berat pertanyaannya, hadirin. Pertanyaannya berat. Pertanyaannya berat. Dan yang kedua dari sisi anak, kita bisa mengerti ini berawal bukan dari si anak, ini berawal dari pola didik yang tidak sesuai kalau memang kondisinya demikian. Tapi hadirin Allah muliakan, nggak bisa juga kita berdalih dengan demikian, karena Allah kasih kita akal sehat, Allah kasih kita kesempatan untuk belajar, Allah kasih kesempatan kita untuk memperbaiki trauma kita dan seterusnya. Dan nggak ada gunanya juga marah sama orang tua. Dan kalau kita bingung ya jamaah sekalian, sebenarnya sikap saya ini udah benar atau belum, dan kita nggak hafal dalil atau kita nggak ini. Salah satu cara diagnosa sementara dulu ya, sebelum kita tanyakan kepada ahli ilmu adalah kembali kepada hadis Nabi SAW. As-sidqu tuma'nina wal kadhibu riba. Kejujuran dan kebenaran itu ketenangan, hadirin. Dan kebohongan dan ketidakbenaran itu kegalauan. Jadi kalau tindakan kita benar dan jujur, kita akan tenang. Jadi kalau kita membenci orang tua kita, lalu kita galau, dan pasti galau lah, benci orang tua nggak mungkin tenang. Apapun alasan yang kita berikan, berarti itu tetap salah, hadirin. Karena kalau benar, kita akan hidup tenang. Itu poin. As-sidqu tuma'nina. Itu sabda Nabi SAW. Kebenaran itu ketenangan. Dan jadi udah nggak usah. Tapi kan beliau begini. Tapi dia jahat, Ustaz. Ya terlepas apa, semua akan dihisap. Tapi kenapa kita ngancurin diri sendiri? Ketika kita melakukan kesalahan, in ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, Anda maafkan orang tua Anda, itu untuk Anda sendiri kok. Anda hidup tenang. Wa in asatum falaha. Tapi kalau Anda berbuat buruk, kita akan kena getahnya. Surat Al-Isra ayat 7. Oleh karena itu, kalau kotak yang mau digunakan adalah kotak egois, ya dia kan udah jahat sama aku belum, itu kan sisi egois ya, egoisnya anak ya. Kalau kita mau pakai sisi egois, ya egoislah dengan quote and quote cara yang benar gitu loh. Ya udah, gimana? In ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, itu untuk diri Anda kok. Untuk diri Anda, bukan untuk yang lain. Wen asatum falaha. Kalau kita buat dosa, kita akan kena dosanya. Gitu. Jadi oleh karena itu, maafkanlah orang tua kita. Lalu berbuat baiklah. Dan kita lihat betapa tenangnya hidup kita, hadirin. Capek hidup tuh, hidup cuma sekali. Dan terlalu mahal untuk kita isi dengan kegalauan, lalu dendam, dan gak akan selesai. Dan sekali lagi, trauma itu bukan sebatas karena perilaku orang yang zalim kepada kita, hadirin. Trauma itu karena zikrul makhluk, mengingat manusia dan makhluk. Itu masalahnya. Maka obatnya, kata Ibnu Aun, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, dan semoga Allah memberikan pahala buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Alhamdulillah, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan Muhajir Project Tilawah hingga saat ini berjalan dengan 43 guru, 718 peserta hits, 64 peserta mahir, 234 peserta hirs. Saudaraku, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Muhajir Project Tilawah membuka kesempatan bagi kita semua untuk berjuang bersama dalam memberantas buta huruf Al-Quran dan program belajar di berbagai jenjang. Program yang dilaksanakan diantaranya meliputi pembinaan murid program hits, halaqah Iqra dan tajwid spesial,
Pembinaan pengajar Al-Quran Muhajir Project Tilawah. Program Halaqah Iqra Ramadan Spesial, HIRS. Program Halaqah Tahsin Al-Fatihah. Program kelas bahasa Al-Quran. Program pembinaan Dai Islam. Serta program lainnya. Belajar dan mengajarkan Al-Quran merupakan amal soleh yang penuh dengan pahala jariah, insya Allah. Bahkan, Rasulullah SAW menyebut umatnya yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sampaikan dukungan terbaik kita semua ke Bank Syariah Indonesia 451 1111 811 166 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Semoga Allah menerima amal kita semua. Follow Muhajir Project Tilawah di Facebook dan Instagram @Muhajir Project Tilawah.